94,8 FM. Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dalam acara Ngopi Steng. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan kembali membahas topik yang perlu kita ketahui bersama, dan juga kita akan mencari solusi terkait topik tersebut. Dan di edisi 15 September 2023 ini kita akan mengangkat terkait kenaikan harga beras dan laju inflasi. Ya, jadi sebagaimana sebelumnya dari pemerintah pusat itu juga sudah menginstruksikan untuk pemerintah daerah melakukan penanganan ataupun upaya-upaya langkah konkret penanganan inflasi. Dan informasinya yang mencolok dari pengaruh inflasi ini adalah dari beras ya. Nah, tentunya untuk menggali informasi ini di studio sudah hadir narasumber kita. Yang pertama ada Kasubag Umum BPS Kota Bukit Tinggi, Ibu Hasmarini ya, Bu ya. Selamat pagi ya. Selamat pagi Bu ya. Dan juga ada Kabak Perekonomian dan SDA Pemko Bukit Tinggi Pak Ahda Hidayat. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada lagi nih saudara pendengar, Asisten Manajer SCPP Perumbulok Cabang Bukit Tinggi Bapak Bestari Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Nah, baik saudara pendengar, tentunya kita akan kupas terkait dengan laju inflasi yang mencoloknya adalah beras. Mungkin kita ke terkait kondisi untuk Bukit Tinggi ya. Kita ke Pak Hidayat dulu. Nah Pak, terkait dengan laju inflasi, kan mungkin Indonesia secara umum itu terjadi inflasi ya Pak ya. Iya. Nah, iya. itu pembagiannya di daerah-daerah angkanya berbeda-beda ya Pak ya. Iya, betul persen. Kalau untuk kota Bukit Tinggi, status ataupun tren inflasinya seperti apa nih Pak? Update ini Pak. Ya, makasih Pak Irsad. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, pertama terima kasih kami sudah diundang untuk ngopi pagi, menyampaikan berbagai informasi terkait dengan pengendalian inflasi di Kota Bukit Tinggi. Memang betul apa yang disampaikan Pak Irsad tadi, bahwa inflasi ini menjadi atensi secara nasional oleh Bapak Presiden, di mana Pak Presiden kita melihat perkembangan inflasi di dunia, terutama akibat terjadinya perang Rusia dan Ukraina, berpengaruh kepada inflasi di dunia. Dan kita di Indonesia alhamdulillah berada di inflasi yang cukup baik di Indonesia. Di data sekarang nanti juga Bu Rini menyampaikan bahwa secara nasional di bulan Agustus ini untuk tahunan nasional kita di angka 327, dan untuk Kota Bukit Tinggi kita berada di angka 3,32. Berarti kita memang berada di atas nasional, sedikit berada di atas nasional. Tetapi oleh pemerintah melalui PMK di tahun 2021 telah menetapkan bahwa rank inflasi itu ditetapkan 3 plus minus 1. Berarti ranknya itu antara 2 dan 4. Jadi kita masih berada di rank yang ditetapkan oleh nasional. Inflasi kita dikatakan cukup baik Pak Irsad. Nah itu kondisi terkini dan secara real nanti bisa disampaikan oleh Bu Rini BPS. Dan kita telah melakukan berbagai upaya di tahun 2023 ini. Kalau kita lihat di Januari, inflasi kita itu cukup tinggi. Di Januari 2023 kita di 7,17 %. Malah pernah tertinggi di Indonesia di bulan September di tahun 2022. Nah, seiring berjalannya waktu dengan adanya tim pengendalian inflasi dan berbagai upaya yang kita lakukan, kita sudah berada di angka 3 sekarang. Dan 3 bulan terakhir, 3 bulan kemarin, kita berada di bawah nasional malah. Kita berada di bawah nasional, kita bisa mencapai di angka 247 inflasi kita. Nah itu upaya yang kita lakukan bersama terkait dengan pengendalian inflasi di Kota Bukit Tinggi. Dan teranyar, terbaru, kita di Pemko dan teman-teman dari tim, berbagai upaya kita lakukan, di antara adalah publikasi harga Pak. Saat publikasi harga, dan itu sekarang sudah bisa dilihat seluruh masyarakat. Kita juga sudah tampilkan di Videotron di Simpang Kangkuang harga bahan pokok kita. Kemudian ada juga web
web yang baru kita buat kemarin kita launching di awal bulan kemarin kita launching, bisa dilihat di SIHP Bukit Tinggi Kota. Itu harga pangan kita ada semuanya, sehingga seluruh masyarakat dengan adanya data harga ini mereka tahu fluktuasi harga pangan. Dan di web ini kita ambil ada 14 komoditas pada saat, bisa mulai dari beras premium, beras medium, harga cabai, bawang putih, dan berbagai jenis pangan lainnya. Dan kemudian kita juga membuat forum-forum yang menghimpun pedagang-pedagang, kita namakan dengan Forum Pengusaha Peduli Inflasi. Forum ini nanti menghimpun pedagang-pedagang yang berkaitan dengan pasar kita, sehingga nanti ada wadah untuk komunikasi sesama pedagang dengan masyarakat sebagai upaya kita untuk pengendalian inflasi. Itu langkah-langkah yang kita lakukan. Alhamdulillah inflasi kita terjaga berada di rank yang telah ditetapkan secara nasional. Nah, dan terakhir memang harga beras juga agak naik sedikit ini. Pada saat itu diakibat ada pengaruh gagal panen secara nasional, dan malah di dunia ada bencana El Nino yang menyebabkan kekeringan, sehingga pasokan beras kita juga berkurang. Tapi alhamdulillah kita di Sumatera Barat tidak begitu terdampak. Tapi produksi panen juga agak menurun, sehingga perlu upaya kita bersama untuk memikirkan langkah-langkah kita untuk mengantisipasi terhadap kenaikan harga beras ini. Di antaranya kita telah menghimbau masyarakat, pertama untuk tidak boros pangan, makan bersisa itu. Dari data yang ada di Indonesia ini, hampir separuh dari makanan yang ada itu separuh bersisa, Pak Isa, bersisa. Jadi kami menghimbau dari pemerintah Kota Bukit Tinggi, dan edaran Pak Wali juga sudah menyampaikan kepada kita bersama, kita tidak boleh boros terhadap pangan. Kemudian berikutnya kita juga diharapkan untuk beraneka ragam makanan. Jadi tidak hanya nasi, ditambah sayur-sayur, ditambah lauk pauk, sehingga kebutuhan beras kita bisa terpenuhi. Kemudian yang ketiga, kita berharap masyarakat juga bisa untuk berbelanja bijak, tidak pergi ke pasar borong semua, sehingga yang lain tidak dapat bagian. Nah, itu yang Pak Wali Kota kita, pemerintah kota bersama DPRD, bersama seluruh tim pengendalian inflasi menghimbau kepada masyarakat. Itu gambar umum dari pengendalian inflasi kita, terutama terhadap kenaikan harga beras ini, Pak Isa. Baik, Pak Hidayat. Nah, kita ke Bu Rini dulu nih, Bu. Nah, kalau dari pendataan BPS gimana nih, Bu? Apakah inflasi ini memang benar hanya dipengaruhi beras saja, atau mungkin ada faktor lain nih, Bu? Ya, ada faktor lain, Pak. Jadi memang ada beberapa barang yang mengalami fluktuasi, tapi terutamanya itu memang beras. Dan dari tahun kemarin itu yang jadi masalah utama, yang menjadi andil terbesar di dalam inflasi kita itu memang beras gitu. Beras dari pertengahan tahun 2022 ya, Pak. Iya. Jadi memang beras, dan kita memang waktu itu kecolongan, dan alhamdulillah akhirnya sekarang sudah stabil, tapi beras tetap stagnan di harga yang sama gitu. Di harga yang sama. Jadi akan tetapi ada beberapa yang lain, misalnya seperti bensin, BBM, kemudian minyak tanah, kemudian gas juga mengalami fluktuasi, dan ada beberapa faktor lainnya juga seperti sewa atau kontrak rumah yang sekarang juga naik. Untuk inflasi month-to-month kita dari Agustus dibandingkan dengan Juli kemarin itu memang mengalami kenaikan di sewa rumah dan kontrak rumah untuk inflasi yang bulan sekarang gitu. Yang untuk September ini ya, Bu? Iya. Berarti kontrak rumah cukup mempengaruhi ya, Bu? Andilnya tidak terlalu besar, tapi itu yang salah satu penyumbang untuk kenaikan harga. Kalau tahun kemarin kan inflasi ini kan gara-gara cabai ya, Bu ya? Cabai dan bensin. Dan bensin. Kalau sekarang ini beras ya. Ya, beras. Memang beras juga penyumbang utama juga kemarin. Tapi yang inflasi ini sebenarnya Bukit Tinggi ini hanya sebagai sampel, Pak. Jadi di Sumatera Barat ini untuk kota sampel itu adalah 2 kota, yaitu Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi. Akan tetapi itu menggambarkan seluruh Sumatera Barat yang ada. Jadi penanganannya juga sebenarnya bukan hanya di pemerintah Kota Bukit Tinggi, karena kita inflasi ini kita hanya sebagai
sebagai Kota pencatatan. kota untuk menampung produk-produk dari daerah lain gitu sebagai etalase lah, Ya. sebagai etalase. Jadi memang untuk penanganannya itu memang perlu terpadu dengan pemerintah provinsi, kemudian juga dengan pemerintah pusat gitu. Nah, ini hanya menggambarkan inflasi di beberapa kota diwakilkan oleh beberapa kota di dalam provinsi itu sendiri. Gitu. Ya. Kalau dibandingkan dengan data tahun sebelumnya gimana Bu untuk perbandingan yang inflasi sekarang ini? 2022 kita memang mengalami tingkat inflasi yang cukup tinggi Pak. Kalau year to year-nya, year on year kita kecolongan inflasi itu bisa inflasi yang stabil itu hanya di kisaran 3 sampai 4 poin persen. Jadi di atas itu sudah sebenarnya sudah merupakan suatu permasalahan gitu, harus dikendalikan oleh pemerintah gitu. Dan sekarang alhamdulillah mulai akhir tahun kemarin kita sudah bergerak, pemerintah kota juga sudah bergerak, kemudian juga pemerintah provinsi dan pusat juga sudah bergerak, akhirnya sekarang sudah mulai stabil dengan adanya pengendalian untuk inflasi tersebut. Jadi makanya kita mengeluarkan nilai inflasi itu supaya untuk dasar bagi pemerintah untuk bisa mengambil kebijakan tentang harga gitu. Inflasi itu sendiri kan berkaitan dengan daya beli masyarakat. Nah kemarin kenapa masyarakat kita tidak berteriak gitu walaupun harganya naik gitu kan? Ya karena mereka memang harus butuh. Mereka masih butuh untuk membeli walaupun mahal, ada tetap di Bali gitu istilahnya kan kalau di Minang. Tapi untuk daya beli mereka sebenarnya biasanya mereka belinya 2 kilo atau misalnya sekilo gitu. Mereka belinya 1/4. Kemudian besok lagi 1/4 gitu. Jadi mereka tetap mengkonsumsi, akan tetapi ya tarafnya tuh berkurang dibandingkan dengan sebelumnya gitu. Nah, kalau kita tidak atasi dengan tindakan yang secepatnya oleh pemerintah, hal ini pasti akan merugikan masyarakat. Daya belinya akan menurun dan itu berimplikasi ke kesejahteraan masyarakat lama-kelamaan. Tentunya ini nanti akan dibandingkan dengan kebutuhan lainnya ya Bu ya. Iya. Oke, nah kita mungkin ke Pak Bestari nih Pak. Nah, dari informasi yang kita kupas tadi Pak kan penyumbang utamanya salah satunya adalah beras. Nah, bagaimana mungkin dari Perumbulok Bukit Tinggi sendiri menyikapi faktor beras ini nih Pak untuk dari daerah untuk menekan laju inflasi ini? Iya, sebetulnya dari Perumbulok secara keseluruhan dan Perumbulok Bukit Tinggi khususnya itu kita sudah melakukan beberapa langkah-langkah juga dengan adanya di Bukit Tinggi sendiri beberapa mitra-mitra bulog yang ada dan itu sangat terbuka sekali untuk masyarakat umum yang mempunyai kios atau toko pun yang untuk berjualan beras itu bisa sangat dipersilakan untuk mendaftar sebagai mitranya Bulog dan itu untuk sebagai keterangan sedikit RPK itu adalah rumah pangan kita yang itu adalah kemitraan dengan Bulog berupa beberapa bahan pangan tidak cuma di beras dan juga ada di gula, di minyak goreng, daging juga ya, dagingnya juga ada dan beberapa pangan lainnya, telur kalau secara situasional kita juga melakukan pengadaan telur. Dan itu dijual dengan harga yang dengan harga buku Bulog ada tertentu dan harus pembatasan harga head gitu. Sekarang kebetulan secara ketentuan yang terbaru kita ada pembelian beras SPHP. Beras SPHP itu di angka 10.250 untuk jenis beras medium beras SPHP. Dan dijual dengan masyarakat bisa menjual dengan harga Rp11.500. Itu head tertinggi. Itu head tertinggi. Nah, itu sangat dipersilahkan sekali bagi masyarakat yang ingin membuka untuk menjadi kemitraan Bulog. Gitu. Oke, baik. Nah, beras SPHP ini kualitasnya medium ya Pak ya? Nah, apakah berbeda jauh dengan beras lokal Pak? Kalau kita kan lihat kan masyarakat kita kan memang dominan suka beras lokal gitu. Iya. Nah, sebetulnya di spesifikasi beras antara medium dengan premium itu kita ada beberapa hal speknya yang membedakan gitu. Sebetulnya yang membedakan itu adalah dari broken patahan beras sama butiran menirnya gitu. Kalau dari segi kadar air, dari segi rasa, dari segi tekstur berasnya sendiri itu kan memang udah karakter beras masing-masing.
seperti beras sokan yang kita secara umum beras sokan atau beras berekusi yang kita kenal di Bukit Tinggi, atau beras anak daru dari Solo, itu kan mempunyai karakteristik tersendiri masing-masing. Nah itu sangat tergantung kepada seleranya masyarakat masing-masing, dan itu ada pangsa pasarnya masing-masing juga gitu loh. Kalau di kita sekarang alhamdulillah respon masyarakat sebetulnya sangat baik gitu untuk membeli beras ini. Beras yang kebetulan kita kalau beras medium ini kita dari pengendali luar negeri langsung dari Thailand, beras Thailand. Nah, itu sebetulnya respon masyarakat sangat baik. Namun mungkin karena kemitraan Bulog itu secara RPK tadi masyarakat agak susah untuk mencari link untuk pembelian beras tersebut. Nah mungkin diharapkan, makanya beberapa ini kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa pihak terkait, seperti sama Pemko kami juga ada ini, sama Dinas Ketahanan Pangan juga sudah berkoordinasi untuk memberikan informasi kepada pedagang-pedagang untuk menjalin kerjasama dengan Bulog gitu loh, untuk membantu masyarakat Kota Bukit Tinggi. Nah kalau untuk saat sekarang ini nih Pak Bestari, di mana mungkin masyarakat yang ingin membeli SPHP ini Pak? Itu ada di beberapa RPK kita, kemitraan dengan Bulog itu total sekarang di Bukit Tinggi, di daerah Kota Bukit Tinggi itu ada 20 RPK yang kita catat. 20 RPK itu ada beberapa di pasar bawah juga ada, dan ada di rumah-rumah sendiri atau kios-kios mereka sendiri. Gitu. Nah kemasannya apakah ada variannya Pak, atau mungkin 5 kilo atau 10 kilo? Kebetulan kalau sekarang kita ada program dari Perum Bulog Pusat, itu adalah dalam kemasan 5 kilo, 5 kilogram beras. Apakah ada batasan nih Pak masyarakat membelinya nih Pak? Kalau masyarakat bisa membeli di RPK itu tidak dibatasin. Cuma kalau dari RPK itu sendiri, karena seiring membludaknya permintaan pasar ke Bulog, kita ada pembatasan sekarang sementara. Satu RPK, satu mitra bisa pembelian dalam 2 ton dalam seminggu gitu. 2 ton seminggu. Iya, dan itu diharapkan bisa dijual langsung ke konsumen akhir gitu. Nah kalau untuk konsumen akhirnya nih Pak, apakah bisa lebih membeli dari 5 kilo atau gimana Pak? Soalnya kalau dulu kan sempat minyak dibatasi ya Pak. Pas SPHP ini gimana Pak? Alhamdulillah sekarang kita sebetulnya dari posisi stok kita yang lumayan kuat, sebetulnya masyarakat tidak dibatasin pembelian. Cuma secara logikanya satu KK itu minimal kebutuhannya dengan ini 5 kilo atau 10 kilo dalam 1 bulan, kami rasa bisa terpenuhi kebutuhan pangannya. Seperti itu. Dan mungkin tentu ini juga menjadi istilahnya solusi untuk pelaku UMKM. Berarti boleh juga ya Pak ya? Sangat dipersilahkan. Sangat dipersilahkan. Iya. Oke, baik Pak Ustari. Kita akan kupas lebih dalam lagi nih Pak ya terkait dengan inflasi ini, namun kita akan berehat sejenak. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Seperti hukum sebab akibat, setiap energi yang kita keluarkan akan kembali kepada kita. Entah itu pikiran, perbuatan, atau kata-kata. Cepat atau lambat, laksana bumerang, semua akan kembali ke pemiliknya dengan akurasi yang mencengangkan. Inilah konsep karma yang berasal dari India kuno dan dilestarikan dalam filsafat Hindu, Sikh, Buddhisme, dan Jain. Karma dianggap sebagai golden rule atau peraturan emas dalam kehidupan. Berasal dari bahasa Sanskerta, karma diartikan atas karma pala, yang berarti perbuatan dan hasil yang akan didapat dari perbuatan tersebut, dan vipaka yang berarti akibat yang ditimbulkan dari sebuah perbuatan. Namun kini, istilah karma telah menjadi konsep yang lebih universal. Seseorang membuat karya. Nah, bagaimana
Masih sakit gigi Uda? Masih dia. Aduh, pergilah udah ke puskesmas, periksakan gigi Uda tuh. Udah mau pergi, tapi BPJS Uda sudah menunggak lama dia. Aduh, udah. Gampang itu udah, tinggal rehab aja udah. Apa pula tuh dia direhab gigi Uda? Program rehab dah atau rencana pembayaran bertahap iuran BPJS Kesehatan dah. Syaratnya peserta termasuk segmen pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja yang memiliki tunggakan 4 bulan sampai 24 bulan. Maksimal periode tahap pembayaran selama satu siklus adalah 12 bulan dah. Nah, untuk mekanisme pembayaran adalah dengan mendownload aplikasi mobile JKN lalu mengisi data diri yang ada pada menu rehab. Nah, setelah menyetujui semua syarat dan ketentuan, maka tagihan yang akan dibayarkan akan sesuai dengan besaran simulasi dah. Nah, untuk pembayarannya nih dah dapat dilakukan di kanal-kanal pembayaran yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Gimana menurut Uda tuh? Cepatlah kalau begitu dia. Teman kan udah ke kantor BPJS Kesehatan Kota Bukit Tinggi. Nggak salah di Jalan Dr. Hamka nomor 21C, Parokbo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi tuh. Cepatlah dah. BPJS Kesehatan, dengan gotong royong semua tertolong. Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam acara Ngopi Siteng. Dan untuk saudara pendengar yang mungkin baru bergabung bersama kami, kita tengah membahas terkait dengan laju inflasi dan juga terkait dengan kenaikan harga beras. Nah, mungkin kita ke Pak Hidayat lagi nih Pak. Kan tadi juga sudah dijelaskan Pak Bestari nih Pak bahwa salah satu dorongan atau kontribusi dari Bulog itu penyaluran beras SPHP nih Pak. Ya. Dan informasi dari Pak Bestari juga bahwa beras SPHP ini kualitasnya sudah medium dan premium. Hampir premium ya. Level premium dan memiliki tekstur yang hampir sama dengan beras lokal. Nah, gimana nih Pak cara Pemko agar mendukung dari Perum Bulog ini juga, karena kan nanti terkait dengan inflasi Kota Bukit Tinggi juga nih Pak, dengan kualitas beras yang sebenarnya hampir sama dengan beras lokal ini Pak. Ya, makasih Pak. Memang kita berupaya untuk mencoba untuk merubah pola konsumsi masyarakat kita terkait dengan beras ini. Tentu kita dengan memperbanyak sosialisasi. Di antara memperbanyak sosialisasi itu adalah kita berharap Bulog memperbanyak gerai mitra. Kita sampaikan di berbagai tempat supaya bisa menjadi mitra Bulog, sehingga dengan sudah tersebarnya beras SPHP kita ini dengan kondisi rasa yang tidak berbeda dengan beras kita, tentu nanti pilihan masyarakat ada. Nah, pemerintah kota kan selama ini sudah berupaya untuk meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, sehingga selama ini seluruh program-program pemerintah itu dipercepat penyalurannya, termasuk seluruh bantuan-bantuan segera diberikan. Itu sebagai upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Dan kami kemarin juga kerjasama dengan Bulog dan BPS, bazar-bazar itu di kelurahan Pak, di titik-titik kelurahan, sehingga menyentuh kepada masyarakat. Dan terakhir dengan kondisi memperbanyak gerai-gerai tadi. Dan terakhir memang upaya kita memang memperbanyak sosialisasi untuk merubah pola konsumsi kita terkait dengan beras, bahkan bukan beras premium sebenarnya namanya beras kita ini, beras khusus. Tetapi secara pendataan nasional belum ada ruang untuk membuatkan harga beras khusus ini, seperti kurit kusui, randa putih ya. Itu harganya memang selalu tinggi, rata-rata 16.000 ke atas. Kemarin ada 15.000, sekarang kan 16.000 lebih, 16.250. Nah, kemudian ada beras premium dan ada beras medium. Nah, jadi itu diantaranya Pak Isat. Pola konsumsi kita memang harus kita rubah, kemudian akan mempengaruhi terhadap bagaimana kita mengkonsumsi beras ini dengan masyarakat. Nah, kalau untuk pengawasannya gimana nih Pak, untuk beras SPHP dari Pemko nih Pak? Kita sudah beberapa kali melakukan sidak secara bersama tim pengendali inflasi kita. Kita sudah ke pasar bawah melihat
gerai-gerai kita ini, kita bisa juga lihat di kanal YouTube Informasi Pemerintah Kota Bukit Tinggi. Kita sampaikan kepada pedagang tidak boleh menjual melebihi harga yang ditetapkan Bulog. Kalau dulu harganya kan 9.950 bungkus 5 kilo, berarti tidak sampai 50.000. Kalau sekarang harganya kan sudah naik sedikit beras itu, beras penugasan ini. Jadi tidak boleh. Kemudian berikutnya kita sampaikan kepada mitra Bulog itu, kalau yang membeli itu sudah membawa becak, itu bukan berarti untuk konsumsi dia lagi kan, bukan untuk konsumsi dia. Nah, sehingga yang lain tidak dapat. Nah, itu kita sampaikan kita himbau kepada pedagang, dan bahkan Bulog sudah menyampaikan, Kanwil Bulog Pak Fari juga menyampaikan kepada pedagang langsung kemarin itu, kalau ada yang melakukan penyimpangan, mitranya itu diputus ya Pak. Mitranya langsung diputus, dia tidak dapat hak lagi terkait dengan penyediaan beras SPHP ini. Nah, kita lakukan sidak ke lapangan bersama-sama dengan tim, ada dari kepolisian, dari TNI, dari Bulog, BPS, dan juga dari Kanwil Bulog juga kita turun ke lapangan. Nah, jadi itu kepada masyarakat kita juga himbau apabila ada penyimpangan seperti itu, segera sampaikan ke Bulog dan juga ke kita di pemerintah kota, sehingga bisa kita tindak lanjuti terhadap beras penugasan pemerintah ini, karena itu ditugasi, diberikan penugasan oleh pemerintah, ada biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, bahkan Bulog selaku BUMN saja tidak ambil untung di situ ya Pak, tidak ambil untung di situ, karena untuk memenuhi kebutuhan pangan kita di Indonesia ini, terutama kita di Bukit Tinggi. Nah, itu kira-kira baik. Oke, baik Pak ya. Nah, kita ke Pak Bestari lagi nih Pak. Nah, kalau kita lihat kan tadi di Bukit Tinggi sudah ada upaya penjagaan ya Pak ya, penyaluran beras SPHP ini. Untuk daerah lain gimana ya Pak responnya Pak beras SPHP ini Pak? Untuk daerah lain sendiri, kalau untuk secara kemitraan dengan Bulog itu sebetulnya di bawah Bulog cabang Bukit Tinggi kita mempunyai membawahi 7 kabupaten kota. Nah, itu total sebetulnya sampai per pagi ini kita ada 97 gerai mitra RPK gitu. Dari 97 itu mungkin yang sekitaran Bukit Tinggi, sekelilingnya Bukit Tinggi itu terdapat 26 RPK sebetulnya di pasar-pasar dan daerah-daerah di Kabupaten Agam. Nah, itu sendiri masih yang terdekat, berarti di Pasaman juga lumayan banyak, dan itu kami masih sangat membuka peluang untuk pembukaan mitra baru lagi. Nah, sebetulnya dari permintaan SPHP ini sendiri juga kita bisa mengeluarkan sampai 50 ton dalam satu hari. Saking banyaknya permintaan dari ini. Tapi mungkin akses masyarakat untuk membeli beras SPHP ini karena keterbatasan informasi dan segala macamnya, kita tetap optimis sebetulnya bisa melakukan untuk menekan harga beras. Kalau daerah yang tinggi serapan beras SPHP ini daerah mana Pak? Pastinya Kota Padang, kalau daerah Sumbar. Kalau dari 7 kabupaten kota dari tinggi Pak? 7 kota kabupaten ini sebetulnya Agam dan Bukit Tinggi itu termasuk daerah yang lumayan. Termasuk tinggi ya Pak? Agam ya Pak? Padahal kalau kita lihat Agam ini kan salah satu daerah produsen beras yang cukup tinggi juga Sumatera Barat. Iya, betul. Tapi bisa serapan beras SPHP cukup tinggi. Iya. Oke. Nah, mungkin kita ke Pak Hidayat lagi nih Pak. Kalau kami lihat nih Pak, beras medium atau beras SPHP ini kan beberapa waktu lalu itu bisa dikatakan mirip nih Pak, ya kan? Dari teksturnya hampir mirip nih dengan beras lokal. Beberapa jenis beras lokal ini kan cukup banyak juga jenisnya. Nah, tentu ini kan bisa jadi peluang juga untuk oknum yang nakal nih Pak ya. Jadi dengan selisih harga yang bisa rank 60% ya Pak ya, perbedaannya itu nanti ditukar merek atau di istilahnya ada operasi nakal lah Pak. Nah, bagaimana mungkin ini pengawasannya Pak, ataupun mungkin sanksinya juga nih Pak dari Pemkul Pak? Iya, makasih Pak. Kita sudah sampaikan seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa memang edukasi perlu kepada seluruh masyarakat. Nah,
kita dalam kekurangan beras masih ada juga misalnya oknum-oknum yang melakukan mengoplos istilahnya, mengoplos beras itu segera dilaporkan. Pasti kita tahu di tengah-tengah masyarakat kita laporkan ke pihak berwajib. Bahkan di kepolisian kan ada Satgas Pangan, juga ada Satgas Pangan yang selalu jalan terus dengan tim pengendalian inflasi. Kita lakukan tentu pembinaan terlebih dahulu supaya tidak melakukan itu, dan kita sampaikan di berbagai tempat seperti edaran Pak Wali Kota kita juga sudah menyampaikan tidak boleh berbelanja boros, kemudian berbelanja bijak, tidak melakukan penumpukan, edaran kita sudah kita keluarkan, dan apabila ada akan ditindaklanjuti secara ranah hukum. Ya, aparat penegak hukum kita akan terjun karena pengendalian inflasi ini menjadi atensi dari semua pihak. Nah, karena kita setiap hari Senin selalu rapat koordinasi via Zoom dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Kejaksaan, dengan Kepolisian, dan untuk Kota Bukit Tinggi kita himpun di tempat Zoom kita undang selalu setiap Senin kita lakukan komunikasi terkait dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Dan kita berharap masyarakat kalau ada melihat, mendengar, tolong sampaikan ke pemerintah kota melalui kepolisian, akan kita tindak lanjuti terkait dengan upaya-upaya penyalahgunaan tadi. Ya. Mungkin kita ke Bu Rini, Bu. Bu, kalau BPS sendiri bagaimana ini, Bu, cara mendatanya ini, Bu, terkait dengan fluktuasi harga beras mungkin dengan komoditi lainnya nih, Bu? Iya. Jadi kita memang selalu melakukan pendataan. Jadi pendataan untuk inflasi ini kita lakukan secara mingguan, ada yang 2 mingguan, ada yang bulanan, sifatnya tergantung pada komoditasnya, dan itu selalu kita pantau dan kita laporkan setiap tahunnya berupa berita resmi statistik tentang inflasi. Nah, dan itu juga sekarang sudah kita siarkan ke pihak-pihak terkait yang memang membutuhkan gitu. Jadi juga kemudian juga dari produksi padi kita juga memantau. Jadi memang tinggi kaitannya antara inflasi dengan produksi padi ya, Pak. Yeah. Dan ini perkembangannya masyarakat perlu tahu bahwa dari 5 tahun belakang 2018 sampai 2023 ini surplus produksi padi kita itu mengecil. Artinya kita suatu saat kalau kita tidak mau mengubah pola konsumsi itu akan berubah menjadi defisit. Karena salah satu faktornya adalah pengubahan dari lahan sawah menjadi lahan non sawah, kemudian juga produktivitasnya juga tidak cenderung stagnan, tidak meningkat gitu Pak, hasil produktivitas padinya. Jadi itu kaitannya dengan inflasi ini, terutama untuk beras gitu ya. Jadi masyarakat memang perlu tahu bahwa dari 2018 sampai 2023 ini cenderung surplus produksi padi kita itu mengecil. Kalau kita biarkan ini, itu akan berubah ke defisit. Itu artinya memang kita harus menerima beras-beras impor, terutama yang dikelola oleh Bulog ya, di tengah-tengah masyarakat itu mau tak mau kita harus menyesuaikan gitu. Nah mungkin mulailah dari sekarang karena memang suatu saat nanti kalau misalnya kita tetap dengan pola konsumsi yang seperti sekarang ya kita akan menghadapi kendala defisit produksi padi tersebut. Ya, dan itu juga kita pantau terus melalui ini, melalui produksi padi. Nah, apakah dapat informasi nggak Bu pada saat pendataan, kenapa nih mungkin beras lokal ini terus naik harganya nih Bu? Ya karena seperti tadi karena dampak El Nino tadi, kemudian ada memang demand dan supply juga. Permintaan yang meningkat dengan supply yang sedikit itu sangat mempengaruhi inflasi juga gitu. Makin bertambahnya, makanya tadi dengan surplus yang mengecil, kemudian pertumbuhan penduduk yang juga semakin meningkat, itu demand-nya akan semakin banyak. Dengan demand yang semakin banyak, kemudian juga akhirnya harga akan naik gitu, karena supply-nya sedikit, harga akan naik. Gitu. Nah, di samping tadi kan ada yang menarik Bu, salah satu penyebab menurunnya surplus padi ini adalah lahan yang mulai berkurang ya Bu ya, karena perumahan ataupun alih fungsi lah. Apakah faktor regenerasi petani sendiri itu juga mempengaruhi Bu? Ya, salah satunya itu. Makanya kita sekarang juga ditantang untuk diversifikasi ya. Untuk tantangan untuk diversifikasi untuk pangan ini. Nah itu tuh apalagi sekarang memang
jarang yang mau ke sawah ya. Jarang yang mau ke sawah. Ya, jadi anak petani, kalau di Amerika anak petani disekolahkan kemudian balik lagi menjadi petani. Nah, sekarang anak-anak muda kita memang juga sudah tidak mau lagi kembali ke sawah. Tapi sekarang tetapi itu sebenarnya bisa melihat adanya pertanian modern, itu sebenarnya bisa kita kembangkan gitu, Pak. Ya, jadi itu mungkin tantangan juga ke depannya untuk Kota Bukit Tinggi, apakah mampu dengan lahan yang semakin sedikit ini, terutama di Kota Bukit Tinggi, apakah kita mampu menggerakkan generasi muda kita gitu dengan cara mereka sendiri, mungkin dengan cara yang lebih modern gitu ya. Yaitu untuk diversifikasi pangan itu sangat dibutuhkan sekarang. Memang kalau kami pantau sendiri itu harga beras yang diproduksi dari Kota Bukit Tinggi itu mungkin yang tertinggi juga nih Bu, ya kan, dari Agam dibandingkan dengan Solo, Tanda Datar itu Bukit Tinggi. Ya, 165. Ya, produktivitas kita bagus sebenarnya Pak Ihsan, produktivitas, tapi lahan kita memang terbatas. Ya. Oke, baik. Baik, Pak Hidayat, Pak Bestari, Bu Rini, kita reaksi dulu dan kita akan kembali lagi. Terima kasih. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam acara Ngopi Steng, dan kita masih membahas terkait dengan kenaikan laju inflasi atau kenaikan harga beras. Nah, mungkin ke Pak Adan, Pak, kalau kita pelajari nih Pak ya, dari sejarah inflasi ini beberapa tahun terakhir, sekarang ini beras, kalau tahun kemarin tuh ada cabai lah Pak ya, yang mempengaruhi inflasi ini. Nah, apakah ada nggak Pak, di samping bantuan dari pihak-pihak terkait seperti Bulog membantu penyuplaian beras dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat, apakah nanti ada program-program lainnya dari Pemko yang bisa diaplikasikan terkait pengendalian inflasi ini, mungkin seperti gerakan menanam cabai, tapi dulu itu kan cabai yang naik Pak ya. Ya. Nah, tapi kan apakah mungkin gerakan menanam beras nih Pak yang dilakukan lebih tinggi kan? Yang jelas kita memotivasi masyarakat pertama melalui edaran dan himbauan. Pada saat dulu gerakan menanam cabai itu juga tidak berhenti. Jadi kita berharap masyarakat di rumah juga bisa menanam bawang berai, menanam sayur-sayuran, hidroponik di tabula pot ya. Dan itu sangat membantu. Saya juga praktekkan bisa di rumah. Di rumah itu juga ada hidroponik. Jadi sayur-sayur tidak beli lagi gitu kan. Pertama untuk kebutuhan kita. Nah, itu juga dengan pertanian tadi seperti yang disampaikan Bu Rini, kita semakin menurun apa istilahnya tadi Bu Rini, surplus kita semakin mengecil. Dan itu data real, data BPS yang menunjukkan seperti itu. Nah, harapan kita masyarakat bisa untuk mengoptimalkan lahan yang ada ini. Mengoptimalkan lahan yang ada, seperti yang kita sampaikan juga tadi, cerita kita bahwa bertani itu keren. Bertani itu keren. Nah, teman-teman juga sudah mengusulkan nanti ada di sekolah-sekolah kita juga memberikan edukasi terkait pertanian ini, terkait dengan lahan kita yang terbatas. Nah, juga berpengaruh inflasi kita di Sumatera Barat, kita daerah kunjungan wisata biasanya. Jadi ketika musim liburan itu juga sangat berpengaruh terkait dengan ketersediaan kita terhadap pangan ini. Apalagi rumah-rumah makan kita, mereka juga tidak mau sembarangan memakai beras, pasti beras premium maupun beras khusus. Nah itu juga sangat berpengaruh. Nah, edukasi inilah yang perlu kita lakukan secara bersama, secara masif, mulai dari pemerintah daerah, kita di keluarga kita, dan tentu tokoh-tokoh agama, masyarakat kita juga harapkan untuk merubah pola konsumsi kita dan juga meningkatkan produksi kita di lahan-lahan kita yang terbatas ini. Ya, itu mungkin Pak. Oke, baik. Nah, Pak Bestari Alfi, mungkin apa nih Pak program dari Bulog ke depannya nih Pak setelah upayakan SPHP ini nih Pak? Selain SPHP, sebetulnya Perum Bulog Bukit Tinggi khususnya dan Perum Bulog keseluruhan secara se-Indonesia itu sekarang sedang giatnya untuk menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah setempat dalam rangka untuk menjalin GPM, Gerakan Pasar Murah. Dan itu kita biasanya dengan pihak-pihak terkait, dinas-dinas terkait, kita sudah lakukan beberapa,
seperti yang terakhir di Pasaman Timur kita ada BPM juga untuk membantu masyarakat mendapatkan harga yang lebih terjangkau gitu. Nah selain itu dengan memang perkembangan inflasi ini memang sorotan secara nasional sebetulnya. Nah itulah makanya mungkin yang mendasari pemerintah pusat, Presiden itu untuk menginstruksikan melakukan percepatan dalam berupa bantuan pangan. Bantuan pangan beras medium itu juga beras dengan beras yang sama sih sebetulnya sebanyak 10 kilo per kakak per bulan. Itu insya Allah dalam waktu dekat akan dilakukan dan di beberapa daerah malah sudah mulai dilakukan juga penyalurannya. Dan sekarang juga kami sedang giat untuk tidak cuma balik lagi ke masalah kemitraan dengan Bulog tadi, kita juga bukan cuma dengan pedagang-pedagang pasar, dengan kios-kios tradisional, tapi kita juga mulai merambah ke retail modern gitu, seperti supermarket, swalayan dan sejenisnya gitu. Mungkin nanti kita akan menjajaki juga beberapa poin-poin yang bisa kita masukkan ke dalam retail modern tersebut. Nah, kalau misalnya ada warga nih Pak, mungkin biasanya bukan pedagang tapi ingin memulai usaha, katakanlah ingin membuka toko khusus yang subsidi, katakanlah. Apakah bisa nih Pak? Sangat boleh. Sangat boleh dipersilakan karena sebetulnya kemitraan Bulog itu RPK itu adalah rumah pangan kita, rumah gitu. Jadi kita beranggapan walaupun dia berupa rumah atau kos-kosan sekalipun, ada meja ditaruh beras kita jualan di sana, itu sebetulnya bisa dibilang sebagai RPK gitu. Oh, boleh. Bukan harus berupa kedai atau warung atau kios, bukan gitu. Oke. Nah, kalau mungkin untuk syaratnya gimana nih Pak? Mana tahu nih Pak pendengar kita ada. Iya, nggak apa-apa. Sebetulnya kebetulan dalam kesempatan ini mungkin kami bisa menginformasikan sebetulnya persyaratan untuk menjalin kemitraan itu sangat-sangat mudah. Cuma bermodalkan KTP, terus beberapa ada NIB, nomor induk berusaha, itu yang memang legalitasnya aja. Terus ada fotokopi NPWP, itu udah bisa melakukan pembelian produk-produk Bulog gitu. Salah satunya beras SPHP itu. Dan tidak menutup kemungkinan itu cuma dalam 1 hari insya Allah bisa langsung clear, bisa langsung bertransaksi gitu. Oke. Jadi bisa peluang untuk usaha juga untuk masyarakat kita. Oke, baik. Nah Bu ini selain melakukan pendataan ini Bu, apakah BPS akan memberikan rekomendasi ini Bu? Karena kan BPS salah satu pihak yang langsung ke lapangan ya Bu ya, meninjau seperti apa realnya Bu di tengah masyarakat terkait inflasi ini Bu. Ya realnya seperti itu, seperti yang kita laporkan setiap bulan. Pak Hisap tadi memang sekarang itu memang sudah agak stabil nilai, terutama beras ya. Beras itu memang dibandingkan 2022 dulu sempat sampai 170 ya Pak Ahda ya. Nah, sekarang sudah turun 160, 150, itu sudah mulai agak terkendalikan walaupun belum ke asal. Dulu sebelumnya memang 120, 130 paling tinggi gitu, belum belum sampai ke titik yang sama seperti beberapa bulan yang lalu. Akan tetapi sudah cukup lah untuk mengendalikan beras ini gitu, dan diharapkan memang dari pihak pemerintah kemudian jadi pihak Bulog juga terus untuk melakukan upaya pengendalian ini sehingga memang harga itu nanti tetap semakin turun dan daya beli masyarakat tetap terjaga gitu. Nah kita memang akan melaporkan setiap bulannya, dan sekarang kita selalu memantau harga dan kita sajikan selalu untuk kebijakan pemerintah. Oke, baik. Terima kasih Bu ini. Pak Ahda, Pak Bustari, yang ini terima kasih atas waktunya sama-sama dan Pak. penjelasannya, dan mungkin semoga koordinasi dari Pemko dan pihak-pihak terkait dari BPS dan Perum Bulog itu juga bisa membantu laju inflasi di Indonesia ya. Saya satu lagi menitipkan bahwa memang pada saat ini kita sedang melakukan pendataan lengkap terhadap koperasi dan UMKM. UMKM. Mulai hari ini pencacahan perdana. Jadi teman-teman petugas sekarang hari ini turun ke lapangan Pak, untuk mendata UMKM kita untuk database data tunggal koperasi dan UMKM. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi tolak acuan kita untuk meningkatkan meningkatkan UMKM kita. Kemudian juga semakin tinggi juga nanti kaitannya dengan
pertumbuhan ekonomi dan segala macam gitu. Jadi Masih mohon sampai diterima. tanggal 14 Ibu ya? Ya, 14. mulai dari hari ini sampai tanggal 15 15 Oktober ya. Oktober mohon masyarakat Kota Bukit Tinggi, terutama pelaku usaha untuk dapat menerima petugas kami dengan sebaik-baiknya dan memberikan jawaban yang tepat dan jujur apa adanya. Karena kita tidak ada kaitan dengan pajak, Pak. Jadi kita data BPS itu tidak ada belum terintegrasi ke data pajak. Jadi jangan takut untuk memberikan, dan kita juga menjaga kerahasiaan responden. Kita tidak dan walaupun kita kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM dan kita serahkan datanya, pihak yang menerima atau melakukan kerjasama dengan kita juga harus menjaga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang kerahasiaan data responden. Kita tidak sembarangan memberikan data, malah memang tidak boleh memberikan data sesuai dengan by name by address itu. Iya. Saya terakhir nih Pak, terakhir untuk masyarakat Bukit Tinggi sudah bisa melihat harga, perkembangan harga di Bukit Tinggi melalui ship.bukittinggi.kota.go.id, dan itu sudah bisa dilihat di HP saja Pak, bisa dilihat HP. Jadi ada perkembangan real time tiap hari teman-teman kita melakukan survei ke lapangan dan kita inputkan ke aplikasi yang ada ini. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk masyarakat kita nih Pak, sebelum ke pasar kan cek harga dulu. Cek harga. Oke, baik, terima kasih Pak Ada, Pak sama-sama Ibu ini. Baiklah saudara pendengar, mungkin itu yang dapat kami sampaikan di kesempatan listing kali ini. Saya Irsad pamit dulu mewakili tim kerabat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 94,8 FM. Pro 1 94,8 FM RRI Bukit Tinggi. Kanal Informasi dan Inspirasi. RRI 94,8 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi.